Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara. Kebenaran hari ini berjudul Pemberontak. Kalau dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar kita memanggil Allah sebagai Bapa, saudara. Ya, tentu saja itu bukan hanya sebuah panggilan. Di balik panggilan tersebut terdapat makna yang jauh lebih dalam dari yang diduga atau dipahami banyak orang selama ini. Kalau panggilan Bapa bagi Allah hanya sebuah panggilan, berarti kita diajar untuk munafik atau paling tidak berpengertian sempit atau dangkal. Sejatinya, saudaraku ya, sejatinya panggilan Bapa bagi Allah secara tidak langsung tidak menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa segala roh yang layak dihormati, yaitu satu-satunya yang layak dihormati. Selain itu, orang percaya harus memiliki sebuah relasional yang mengikat dengan Allah dalam relasi sebagai anak, ya, dalam relasi sebagai anak dengan Bapa. Berbicara mengenai relasional antara Allah sebagai Bapa dan orang percaya sebagai anak, terdapat misteri kehidupan yang tidak akan pernah dimengerti sampai seseorang benar-benar memiliki relasional tersebut. Ya, tentu relasional yang benar. Disinilah sebenarnya terletak nilai kehidupan yang dimiliki makhluk yang disebut manusia, saudara. Itulah sebabnya manusia tanpa relasional dengan Allah secara benar menjadi tidak bernilai sama sekali, atau dengan kata lain adalah binasa. Jadi binasa artinya terpisah dari persekutuan dengan Allah. Dan ini adalah keadaan yang tidak memiliki nilai sama sekali. Penyesatan yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, termasuk di dalamnya kehidupan banyak orang Kristen, yaitu mereka berusaha untuk mencapai atau memiliki nilai diri bukan pada relasionalnya dengan Allah, tetapi dengan fasilitas dunia. Fasilitas dunia antara lain adalah harta atau kekayaan, kekuasaan, gelar, penampilan, kedudukan, kepuasan daging, dan lain sebagainya. Dengan keadaan seperti ini, manusia tergiring ke dalam kegelapan abadi, saudara. Dan banyak orang telah terjebak di dalam kubangan ini, termasuk orang-orang Kristen. Kalau dikatakan bahwa Allah adalah Bapa segala roh, artinya semua makhluk yang memiliki roh berasal dari Allah. Itulah sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Tidak ada roh yang berasal dari sumber lain, hanya dari Allah yang disebut Bapa segala roh ini. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari Allah diciptakan makhluk-makhluk surgawi, atau yang disebut dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sebagai anak-anak Allah. Para kerub, para malaikat juga makhluk yang sebenarnya sangat indah yang diciptakan Allah, tetapi memberontak, yaitu Hillel bin Sakar yang kemudian menjadi iblis atau yang disebut Lucifer. Saudaraku, sebelum Lucifer memberontak, ia juga adalah salah satu dari makhluk surgawi, tentu juga bisa disebut anak Allah. Tetapi setelah dia memberontak menjadi setan atau iblis, maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak Allah, tetapi sebagai musuh Allah. Ya saudara, jadi sangat keliru kalau mengatakan Lucifer adalah anak Allah. Lucifer adalah musuh Allah, tetapi sebelum memberontak tentu dia adalah makhluk surgawi yang terhisap sebagai anak Allah. Terhisap itu maksudnya tergolong ya, atau termasuk ya. Hal ini memberi pelajaran yang berharga kepada kita, betapa mengerikan keadaan seseorang yang mestinya bisa menjadi anak Allah, tetapi kemudian ditolak. Ngeri itu ya saudaraku, sebagai anak-anak Allah karena mau pemberontakan. Aduh, ngeri ya saudaraku sekalian. Hal ini bukan saja bisa terjadi atas Lucifer,
tapi juga bisa terjadi atas kehidupan orang Kristen yang tidak hidup sebagai anak Allah secara benar, ya. Yang tidak hidup sebagai anak Allah secara benar. Artinya tidak hidup dalam ketaatan kepada Allah Bapa, yang sama dengan hidup dalam pemberontakan kepada Allah. Hidup dalam pemberontakan kepada Allah bukan berarti selalu berkeadaan melakukan pelanggaran moral secara umum sehingga dipandang sebagai orang bejat atau jahat, ya, bukan begitu, saudaraku. Bisa saja orang kelihatannya baik-baik, santun, atau bahkan kelihatan rohani seperti orang saleh, tetapi sebenarnya hidup dalam pemberontakan kepada Allah. Orang yang tidak hidup dalam kehendak Allah tetapi mengisi hari hidupnya hanya untuk kesenangan sendiri adalah pemberontak-pemberontak di hadapan Allah. Ya, perhatikan. Jadi bukan tidak mungkin seorang rohaniwan atau seorang pendeta yang kelihatannya saleh sebenarnya tetapi hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ia seorang pemberontak. Jadi bukan tidak mungkin seorang rohaniwan atau seorang pendeta yang kelihatannya hidup saleh tetapi sebenarnya ia hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ia adalah seorang pemberontak. Sangat jahat kalau menjadikan pelayan gereja sebagai sarana untuk mendapatkan uang agar dapat memiliki kehidupan yang wajar seperti manusia lain. Rohaniwan seperti ini bukan saja membinasakan dirinya sendiri, tapi juga membinasakan keluarganya dan jemaat yang dilayani. Jadi ketika Yesus mengajar agar kita memanggil Allah sebagai Bapa dalam doa Bapa kami, di dalamnya terdapat panggilan agar kita hidup sebagai anak-anak Allah. Inilah, saudaraku, konsekuensi dan tanggung jawab dalam hidup orang percaya, ya, selaku anak-anak Allah yang memanggil Allah sebagai Bapa. Saudaraku, sangat jelas dalam 1 Petrus 1 ayat 17, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, kita harus hidup kudus, ya. Kita harus hidup kudus. Allah tidak memandang muka dalam menghakimi semua orang. Ini berarti semua orang akan dihakimi. Ia menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Dia tidak hanya memperhitungkan pengakuan mulut, tetapi dia melihat perbuatan setiap individu. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 1 ayat 16 tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan menghubungkan kekudusannya dengan kekudusan kita, karena kita memang harus memiliki kekudusan standar Allah sendiri. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kekudusanmu harus berstandar kekudusanku. Hal ini jangan diterima sebagai beban, saudara, tetapi kita harus menerimanya sebagai berkat. Dengan memanggil Allah sebagai Bapa, kita harus langsung menempatkan diri sebagai anak-anak Allah. Jadi panggilan Bapa kepada Allah bukan sekadar panggilan di mulut, ya, di bibir maksudnya. Bukan hanya panggilan di bibir, saudaraku, tetapi panggilan untuk hidup kudus dalam seluruh perilaku kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.